Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi terpenting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair, yaitu tentang adanya pengumuman dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk seluruh honorer, maka dihimbau untuk Bapak Ibu honorer supaya mengetahui hal ini. Dan sebelum masuk pada informasinya, informasi ini jangan diabaikan karena memang ada pentingnya, ada positifnya, dan kemungkinan jika diabaikan, maka ada konsekuensinya terhadap honorer sendiri. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa pengumuman, apa poin penting dari apa yang disampaikan oleh Menpan RB melalui pengumuman ini? Sebaiknya simak informasi sampai selesai, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai honorer non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan non-ASN. Surat nomor 2853 garing S datar SI titik 01.01 garing SD garing E titik 3 Romawi 2023. Ini surat tertanggal 10 Maret 2023 ditujukan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian SDM, SDMK, LB garing 2023 yang mana 120 Kepala BKD, BKP SDM, DKPP Provinsi Kabupaten Kota. Jadi, itulah sasaran dari surat yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor 2853 2023. Penjelasan pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haryawibisana, kebijakan ini adalah tindak lanjut dari surat Menpan RB nomor B garing 408 garing M.SM.01.00 2023 yang terbit pada tanggal 27 Februari 2023. Surat tersebut terkait dengan pendataan honorer non-aparatur sipil negara. Nah, satu ketegasan yang perlu dijelaskan kepada Bapak Ibu honorer bahwa dalam hal surat ini yang isinya adalah tentang pendataan honorer non-ASN, bukan berarti pendataan kembali honorer yang belum terdaftar di database. Tetapi untuk mengesahkan secara resmi honorer yang telah terdaftar di database BKN yang kurang lebih 500.000 orang yang terdiri dari 120 instansi yang belum menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi jangan salah kaprah bahwa surat dimaksud tentang pendataan honorer non-ASN artinya pendataan kembali honorer yang belum terdaftar. Tetapi untuk melengkapi dokumen honorer yang telah terdaftar database BKN pada tahun 2022 yang lalu, yaitu supaya mengupload dan melengkapi atau menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada BKN. Dikatakan oleh Bima Haryawibisana selaku PLT Kepala BKN, ada 120 Pemda belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada BKN. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya bahwa memang surat itu dialamatkan khusus untuk kepada 120 instansi pemerintah daerah yang belum menyertakan SPTJM kepada BKN. Nah, pada surat tersebut ada 4 poin yang telah ditegaskan oleh Menpan RB dan BKN terkait dengan surat yang telah diedarkan kepala masing-masing pimpinan instansi yang 120 Pemda itu atau 120 instansi tersebut.
Nah, kira-kira apa ketegasan dari situ? Ya, di sini diuraikan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan data yang telah tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan atau unggah atau upload SPTJM. Poin kedua, sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-aparatur sipil negara atau aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi. Upload SPTJM dimaksud mulai tanggal 15 sampai 31 Maret 2023. Jadi jelas ya, untuk mengupload kembali SPTJM untuk 120 instansi mulai dari 15 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi kalau hari ini sudah tanggal 25, berarti kurang lebih 6 hari lagi tenggat waktu yang diberikan kepada 120 instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang masih belum mengupload SPTJM kepada BKN. Poin ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023, tidak akan ada perpanjangan lagi. Artinya dikunci habis, tidak ada lagi ruang untuk bisa diupload setelah tanggal 31 Maret 2023. Poin keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas, sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Nah, ini artinya bahwa bagi 120 instansi yang honorernya kurang lebih 500.000 sekian, apabila tidak dihiraukan atau tidak disertakan SPTJM-nya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Maret 2023 ini, maka data honorer dari 120 instansi yang jumlahnya sekitar 500.000 lebih itu tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Nah, tentu efeknya adalah efek negatif dalam hal misalnya dipersyaratkan kepada honorer untuk perekrutan, maka honorer yang kurang lebih 500.000 itu tidak sah dan resmi menurut persyaratan yang telah disyaratkan sebelumnya. Karena SPTJM adalah bukti sah dan resmi bahwa honorer tersebut benar-benar ada dan datanya itu juga benar-benar ada. Bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM, dipersilakan dengan cara yang telah ditentukan, pada waktu yang telah ditentukan juga, dipersilakan diunggah karena sistem pendataan non-ASN sudah dibuka sejak 15 Maret. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri atas dua jenis kepegawaian saja, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Ingat, tanggal 28 November dimaksud di tahun 2023 ini adalah sesuai dengan surat yang telah diedarkan sebelumnya dan ketentuan sebelumnya bahwa honorer itu hanya berlaku sampai dengan batas waktu 28 November 2023 sebagaimana peraturan pemerintah nomor 49 2018 yang mana ada ketegasan adalah hanya 5 tahun. Maka Bapak Ibu honorer jangan khawatir tentang hal ini karena memang sebelum 28 November 2023 pemerintah sudah menegaskan bahwa tidak ada penghapusan honorer dan akan menempuh jalan tengah terbaik sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk mengatasi persoalan honorer di tanah air saat ini. Kemudian, perlu juga kita ketahui bersama bahwa kira-kira apa syarat pendataan honorer non-ASN. Walaupun sifatnya mengulang dan lebih baik kita ketahui supaya hal ini lebih jelas. Pertama, masih aktif bekerja di instansi pendaftaran non-ASN. Kemudian, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah
dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Seterusnya diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Berikut telah bekerja paling lama, paling singkat 1 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Kemudian, setiap persyaratan ini harus dipenuhi dalam penataan non-ASN. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Ingat, ada 4 ketegasan yang telah disampaikan oleh Menpan RB pada surat ini atau pada informasi ini wajib diketahui dan dilaksanakan. Ingat satu ketegasan, bahwa dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Jadi poin keempat di sini benar-benar sangat tegas bahwa akan ada konsekuensi bila lalai dalam hal memenuhi maksud dan tujuan surat yang telah diedarkan oleh Menpan RB dan BKN. Demikian informasinya Bapak Ibu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.